Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifana Ananda Putri dengan NPM 2151 020114 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Video ini tentang presentasi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat secara harfiah mempunyai makna toharo atau pensucian, barokah atau berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pengelolaan zakat menurut Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Elemen pengelolaan zakat, yang pertama ada muzaki atau orang yang berzakat, kedua harta yang dizakati, ketiga mustahik atau penerima zakat, dan yang terakhir adalah amil atau pengelola zakat. 8 asnaf golongan penerima zakat dalam Quran Surah At-Taubah. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat alif, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam orang yang berhutang, ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan adalah musafir. Syarat wajib bagi muzaki atau orang yang berzakat, yang pertama muslim, kedua berakal, ketiga balik, keempat milik sempurna, lima cukup nisab, dan 6 cukup haul. Macam-macam zakat, yang pertama ada zakat fitrah atau berhubungan dengan jiwa manusia, yang kedua zakat mal atau berhubungan dengan harta. Zakat fitrah yaitu sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang lain yang ditanggungnya, yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama Islam, kedua hidup pada saat bulan Ramadan, yang ketiga memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kilo, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nas hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib atau anggur, dan akid atau semacam keju. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Beras atau makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Zakat harta atau mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat wajib mengeluarkan zakat mal yaitu milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu 1 tahun atau haul, dan halal. Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, zakat rikas. Harta yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, logam mulia, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikas. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Untuk zakat emas, perak, dan logam mulia harus mencapai nisab dan haulnya. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Zakat perak wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab 595 gram dan kadar zakat perak sebesar 2,5%. Dan zakat logam mulia wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab 85 gram emas, kadar zakat logam mulia sebesar 2,5%. Untuk zakat uang dan surat berharga, yaitu zakat uang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab 85 gram emas, kadar zakat yang harus dibayar sebesar 2,5%. Begitu juga dengan surat berharga. Selanjutnya ada zakat perniagaan,
yaitu nisab zakat senilai dengan 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5%. Sedangkan zakat pertanian, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, nisab zakat senilai dengan 653 kilo tadah dan kadar zakat sebesar 10% jika tadah hujan, 5% menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Selanjutnya ada zakat peternakan dan perikanan. Zakat peternakan ditunaikan 1 tahun sekali pada saat nisab tercapai dan dibayarkan melalui amal zakat resmi. Hewan ternak yang dizakati meliputi unta, sapi atau kerbau, kuda, dan kambing. Nisab dan kadarnya sebagai berikut. Berikut untuk zakat unta dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya ada zakat sapi dan zakat kuda, dan yang terakhir zakat kambing. Nisab zakat atau hasil perikanan senilai 85 gram emas, kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Selanjutnya zakat pertambangan, sama seperti zakat sebelumnya, yaitu nisabnya 85 gram dan kadarnya sebesar 2,5%. Selanjutnya zakat perindustrian. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas, nisab zakat atau usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 633 kilo gabah, kadarnya sebesar 2,5%. Yang kedelapan, zakat pendapatan dan jasa. Nisab zakat pendapatan senilai 633 kilo gabah atau 524 kilo beras dan kadarnya 2,5%. Yang terakhir, zakat rikas. Zakat rikas adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat rikas tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%. Sekian mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.